Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast IKP Official, saluran informasi cerdas masyarakat sejahtera. Oke, kembali lagi bersama saya Dita di sini sebagai host tentunya. Dan sekarang saya sedang kedatangan bintang tamu saya yang bernama Nur Aisyah atau biasa yang disapa Ica. Ya, jadi Ica ini adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako. Oke, mungkin sebelum kita memulai bisa kenalkan dulu dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ica. Perkenalkan nama saya Nur Aisyah, biasa dipanggil Ica. Saya mahasiswi Universitas Tadulako, jurusan ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Sekarang saya masih semester 7 dan sedang meneliti di Dinas Kominfo Morowali. Oke. Baik, bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan podcast di IKP Official, selamat datang dan selamat mendengarkan. Oke. Jadi hari ini pada podcast hari ini kita akan mengangkat tema yang berjudul Bincang-bincang Generasi Muda Morowali di Kabupaten Morowali. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Morowali ini sudah memasuki umur yang ke-24 tahun. Kemarin baru berulang tahun pada tanggal 5 Desember 2023. Ya, jadi di Morowali ini sudah berdiri ada Universitas Tadulako. Jadi dia di Universitas Tadulako itu ada program vokasi D1, D2, D3 dan S1. Dan saat ini juga telah hadir mahasiswa dari Universitas Tadulako. Ya, jadi Ica ini adalah mahasiswa semester akhir dari Universitas Tadulako yang sedang melakukan penelitiannya untuk ujian skripsi ya. Iya. Dan dia juga aslinya dari mana? Asli dari Morowali. Oke. Asli dari Morowali, kuliah di Tadulako. Unpad Palu. Di Unpad Palu. Iya. Karena di Morowali ini juga ada Unpad ya. Unpad yang biasa disebut apa itu sebutannya? PSDKU Morowali kalau di sini. Oh, PSDKU Morowali. Jadi Unpad itu terbagi dua, ada yang di Palu sama yang di Morowali sini. Oke. Mungkin Ica bisa jelaskan apa saja yang kamu ketahui. Mungkin di Morowali ini ada beberapa institut, universitas yang terdiri. Mungkin bisa jelaskan sepengetahuannya Ica itu bagaimana? Iya, jadi sepengetahuan saya di Morowali ini punya 2 institut. Yang pertama itu Universitas Tadulako cabang 2 yang mempunyai 3 jurusan atau 3 fokusan fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik Sipil. Jadi di Unpad ini yang Tadulako yang biasa disebut PSDKU itu masih terdiri 3 jurusan, yaitu Pertanian, Sipil sama ekonomi. Ya, jadi itu dia beberapa jurusan-jurusan yang sudah tersedia di Unpad di Morowali sini. Oke. Terus sekarang Ica kegiatannya apa sebagai mahasiswa akhir sedang meneliti? Ya, meneliti untuk skripsi, menyelesaikan tugas akhir. Ya. Jadi Ica ini dia akan meneliti di sini ya, Kominfo. Iya, di Kominfo Morowali. Mungkin Ica bisa ceritakan kesehariannya di kampus itu sebagai apa, terus apa-apa saja kegiatan atau organisasi yang Ica ikuti di kampus Universitas Tadulako di Palu. Jadi sebagai mahasiswa pada umumnya saya itu cuma biasa ke kampus pagi, kuliah. Untuk organisasi saya memang tidak ikut organisasi apa-apa di kampus karena ya biasa mahasiswa kupu-kupu. Iya, kuliah pulang. Ya. Betul. Saya juga begitu sih waktu jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Karena lebih fokus ke kuliahnya saja daripada lari ke organisasi kan. Ya. Karena biasa juga ada beberapa organisasi mungkin yang mengganggu mata kuliah kan? Bukan mengganggu sih, cuman kayak memang nggak bisa bagi waktunya karena beberapa orang itu biasa tidak bisa memanage waktu antara kuliah sama organisasinya. Jadi karena itu biasa banyak kuliah yang tertunda atau nilainya error kan, nilainya error. Jadi Ica ini anak aslinya dari mana? Anak muda Morowali atau? Aslinya memang
dari Morowali, cuman kemarin sempat lama tinggalnya di Ampana, baru terus ikut bapak pindah di sini lagi. Jadi dulu di Ampana berapa tahun? Lumayan lama, 19 tahun. Baru pindah di sini sudah baru 2 tahun tinggal di sini. Oh, baru 2 tahun. Iya. Sekarang semester 7. Biasa apa yang bikin betah di kampus kalau sebagai mahasiswa Sebagai mahasiswa apa milenial ya, kan? dibikin betah Atau di ada acara-acara, sorry Ica ini dari fakultas apa? ilmu sosial politik, Oh, FISIP. FISIP. Ya. Jurusan? ilmu pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan. Biasa dia fokusnya itu apa? Dia lebih fokus ke ini pemerintahannya langsung, bagaimana Ya mungkin bisa mengatur, dijelaskan sama viewers. ya bagaimana mengatur, Bagaimana itu ilmu pemerintahannya? bagaimana pemerintah mengatur apa ya, kayak gimana ya, dia tuh susah juga mau dideskripsikan. Bagaimana pemerintah mengatur daerah, bagaimana legislasi, yudikatif, kayak seperti itu. Lebih ke arahnya dia ke pemerintah, aturan-aturan pemerintahnya. Aturan pemerintahnya. Oke, mungkin semester akhir ini sangat-sangat mengguncang pikiran dan otak ya Ica, karena Guncang mental juga sih sebenarnya. bagaimana sebagai anak-anak milenial, generasi muda untuk mengawali sebagai mahasiswa semester akhir. Apakah kamu sudah siap atau gimana, Ica? Untuk siap tidak siapnya itu Harus sebenarnya siap. harus siap Iya, sih, betul. karena semua hal itu memang harus dijalani juga. Apalagi semester akhir ini. Apalagi semester akhir kan. Karena kalau mahasiswa kayak semester awal itu ya masih kayak santai. kan, belum ada tugas-tugasnya tuh, sama kayak kuliah pulang kupu-kupu Kuliah. kan, mahasiswa kupu-kupu biasa panggilannya. santai nongkrong Masih, pulang. iya kan. Kalau semester masih awal-awal Awal-awal. kan, semester 1, semester 2, Kerja semester, tugas kafe ya kan masih, tapi pas sudah masuk di semester semester akhir akhir di situ baru terguncang semua dari mental. dari mental, betul mental. Saya juga mungkin salah satu mahasiswa yang sangat-sangat terguncang mentalnya pada saat memasuki semester akhir, karena menurut saya itu semester akhir adalah masa-masa yang paling berat untuk saya menyelesaikan studi saya di tempat perkuliahan. Apalagi kan merantau kan, Iya. dia merantau. Di sana tinggal sama keluarga atau gimana? Tinggal ngekos. Oh, di sana merantau. Oh, terus kegiatan-kegiatan kampus itu biasa kalau di Universitas Tadulako ada kayak bukan PKM sih ya, namanya magang. Ada Iya. magang. Dia magang itu, Kemarin Ica magangnya di mana? nah saya ambil magang soalnya kemarin sambil KKN. Soalnya kalau di kampus di Universitas Tadulako itu yang dapat magang itu cuma ilmu komunikasi. Iya, Terus selesai. mereka Iya. ada magang sendiri. Kalau di IP kita ada 2 pilihan, mau ikut KKN atau mau ikut magang. Jadi Ica ambil KKN KKN-nya kemarin 1 bulan berapa? 1 bulan 1 bulan di mana nih? di Parigi Motto. Oh, di Parigi. Terus ada tidak kegiatan-kegiatan di Universitas Tadulako kayak liburan-liburan gitu atau apa? Ada kemarin sempat government days, dorang sama bareng dosen kita liburan ke tempat wisata kemana begitu. Oh, liburan di tempat wisata ya? Iya, camping sekalian bincang-bincang tentang dia Bagusnya itu sama-sama dosen, ya kan? Kalau kita liburan. Ica di sini sudah berapa hari penelitiannya baru? baru hari masih dan dokumentasi. Jadi
jadi ini sudah meneliti ya, berarti kemarin baru antar selesai. surat. Oh, kemarin baru antar surat. Mulai meneliti. Ya, waktunya berapa? Sebulan. Oh, sebulan. Sambil meneliti, sambil liburan juga kan? Pulang kampung. Liburan pulang kampung. Walaupun mungkin Ica bisa ceritakan di kampus Unpad itu organisasinya itu apa-apa saja yang kamu ketahui di Unpad. Kebetulan saya mau bertanya terus. Sebenarnya organisasinya itu sama saja dengan kampus lain pada umumnya. Ada BEM, Iya, Be. ada himpunan, HMJ kan? ada apa lagi ya? Itu sanggar. Oh, sanggar seni. Sanggar seni Sanggar ada. seni itu biasa yang kayak Menari, drama ya drama musikal kan Iya, biasa ada begitu. olahraga juga ada organisasinya. Bagus bagus. Ada lagi ya. Yang presiden masih gitu sama saja, cuman ada anunya juga. Ada ini Mapala. Mapala, mahasiswa pencinta, Pencinta alam. Oke. Kau sering mbak ikut itu Mapala? Kamu sering? Kalau ikut Mapala sih enggak. Enggak. Ya, memang Biar satu organisasi kampus. pure mahasiswa kupu-kupu. Oh, jadi Memang kerjanya cuma kuliah saja. jadi tidak ada organisasi yang Ica ikuti selama berkuliah. Berarti lebih fokus ambil kuliah daripada Iya, daripada ikut organisasi. teman-temannya Ica mungkin sering-sering ikut. Ada kalau beberapa temanku memang ada yang ikut organisasi. Ada yang ikut sanggar, ada yang ikut himpunan langsung. Tapi yang lebih menarik itu sanggarnya Iya. itu kan kayak dia banyak tempat-tempat, maksudnya bukan tempat-tempat sih, kayak menyanyi mungkin ada. Ada menari, Menari. drama. Kemarin mereka itu habis buat kegiatan di kampus. Oh, kegiatan apa? Pentas itu? seni. Pentas seni di FISIP. Iya, di FISIP. Kalau di fakultas ada beberapa drama mereka tampilkan, sama ada juga yang menari. Nah, itu biasa pasti kalau biasa yang ikut-ikut lomba itu diambil dari situ kan, apalagi di zaman milenial sekarang itu pasti banyak sekali drama-drama yang bisa dipentaskan gitu. Mungkin apalagi Ica ya, saya ingin bertanya sama Ica. Pokoknya dia ini seputar kampus saja pertanyaan sama Ica. Jadi ini kuliahnya sudah berapa tahun? Ica ini angkatan berapa? Angkatan 20. Oh, angkatan 20 ya. Memang sekarang angkatan 20 lagi menyusun skripsi. Mungkin ada beberapa di saat Ica kerja skripsi mungkin sempat down atau apa. Kalau itu ya semua mahasiswa pasti merasakan itu, daunnya menyusun. Apalagi kayak sudah stuck di situ tapi tidak tahu apa lagi yang mau ditulis diisi, kan, apalagi yang mau diisi, ketik. Iya, apalagi yang mau diketik. Saya sih sempat merasakan yang kayak begitu. Sampai menangis Begadang kan, begadang itu pasti tidur gitu. jam 2, bimbingan jam 7 di Biasa kampus. dosen pembimbingnya Ica itu bagaimana? Untungnya dosen pembimbingku itu fast respon. Jadi ketika saya chat pagi, dia bilang ya kita di kampus jam sekian. Iya, jadi dia sangat merangkul mahasiswanya kan. Iya. Karena biasa mungkin ada beberapa dosen yang suka lari-larikan Yang tidak balas chat, kan, yang cuman read, tapi itu biasa begitu dia akan tetap bantu kita. tapi memang harus dicari dulu. Iya, harus dicari, karena kita mahasiswa kan, jadi kita yang cari dosen, bukan dosen yang cari kita. Itu kesannya agak bagaimana kalau dosen yang cari kita. Cuma sih kayaknya itu minta tolong balas chat. Iya, minta tolong balas chat. Kalau misalkan tidak dibalas, Memang sibuk. Kalau memang sibuk kasih tahu sibuk iya. supaya kita tidak menunggu. Dan karena biasanya itu ada mahasiswa yang menunggu dari pagi sampai sore. Terus
sampai apa lagi, sampai besoknya lagi, alurnya begitu, menunggu dari pagi Nggak sampai ada. sore, dari pagi sampai kan begitu. Tapi ya syukur alhamdulillahnya Ica punya dosen Ya pembimbing. pembimbingku memang fast respon dia, jadi enak kita bimbingannya. Iya, karena skripsi itu juga tergantung dosen Dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingmu bagus, Ya, skripsimu lancar jaya. Itu lancar jaya tanpa ada Hambatan. walaupun ada tetesan air mata kan pasti itu sudah pastilah. Namanya mahasiswa Mahasiswa. zaman milenial sekarang itu kalau kerja skripsi pasti menangis dulu. Kan pasti Ica juga Mood, begitu. ikutan mood. Ikut mood-moodan. Oh, selangnya Ica dari proposal ini Ke skripsi. ini langsung hasil. Sudah Langsung proposal skripsi dulu. Oh, jadi Ke dia hasil 2 dulu. kali, kan? Oh, Proposal, hasil, ke skripsi. Karena sekarang setauku itu proposal dulu baru ke skripsi, langsung ke skripsi. Oh, enggak. Kalau kita masih ke hasil dulu. Hasil penelitian dulu, terus baru kita ke skripsi. Apa lagi ya? Saya mau bertanya sama Ica tentang seputaran kampus. Kan tadi sudah dijelaskan kalau Ica ini tidak ikut organisasi kan, karena lebih memilih kuliah pulang, kupu-kupu sebutannya, kupu-kupu, kuliah pulang. Padahal sebenarnya kalau di zaman milenial sekarang itu orang-orang pasti sering mengikuti organisasi kampus supaya wawasannya mereka itu lebih luas lagi gitu. Mungkin Ica apa lagi ya? Oke, mungkin itulah tadi bincang-bincang saya bersama bintang tamu saya Nur Aisyah atau biasanya sapa dan Ica dengan judul Bincang-bincang Generasi Muda Morowali. Jangan lupa terus saksikan podcast kami selanjutnya di IKP Official. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.